Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri syari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa mengikuti taklim kitab Nasaihud Diniyah, yaitu pada lanjutan larangan memakan harta secara batil. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan pemahaman yang benar, diberikan kesehatan, kesembuhan, keselamatan dari segala musibah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi seorang muslim, ayyakhudha asa akhihi, yaitu mengambil tongkat saudaranya, bi ghairi tibi nafsihi minhu, tanpa keridohan hatinya dari mengambil itu. Qala, maka bersabda Nabi, zalika, demikian itu, li syiddati ma, karena sangatnya sesuatu, karena kerasnya sesuatu, harrama, yang mengharamkan Allah Ta'ala, min malil muslimi, dari harta orang muslim, alal muslimi, kepada orang muslim. Waqala alaihi salatu wassalam fis sariqati, bersabda Nabi dalam menerangkan masalah pencurian, la'anallahu, melaknat, mengutuk Allah, as-sariqa, orang yang mencuri, yasriku, yang mencuri dengan mencuri, al-baydota, sebutir telur, wa tuqta'u yadahu, maka dipotong tangannya, wa yasrikul habla, dan mencuri tali, fa tuqta'u yaduhu, maka dipotong tangannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, fil khiyanati, dalam menerangkan khianat, ayatul munafiki thalathun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, apabila bercakap dia bohong. Wa idza wa'ata ahlafa, dan apabila janji melanggar. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia khianat. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la imana, tidak ada iman yang sempurna,
liman la amanatahu, pada orang yang tidak menjaga amanah padanya. Qala alaihi salatu wassalam, la dina, tidak ada agama yang sempurna, liman, bagi orang la amanatalahu, yang tidak ada menjaga amanah padanya. Wala sholata, dan tidak ada sholat yang sempurna. Wala zakata, dan tidak ada zakat yang sempurna lahu padanya. Al-hadisah, teruskanlah hadisnya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, salatun, 3 hal, muta'alliqatun bil arsi, yang digantungkan di atas aras. Ar-rahmu, yaitu rahim, ar-rahimu, yaitu rahim atau keluarga, hubungan keluarga. Taqulu, mengatakan rahim itu, Allahumma, ya Allah, lindungilah, ini sesungguhnya saya, bika, padamu, fala uqta'u, supaya saya tidak dipotong atau tidak diputuskan. Wal amanatu, dan amanah. Taqulu, berkata amanah itu, Allahumma, ya Allah, inni bika, lindungilah, mohon perlindungan padamu, fala ukhonu, supaya saya tidak dikhianati. Wa ni'matu, dan nikmat. Taqulu, berkata nikmat itu, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya, bika, mohon perlindungan padamu, fala ukfaru, supaya tidak dikufuri nikmat itu. Wa ammaktita'u amwalil muslimina, adapun merampas hartanya orang Islam, bil aimanil fajirati, dengan sumpah yang jahat atau yang palsu. Wa syahadatu zuri, dan penyaksian bohong. Falaika makfadalika, maka demikian itu, minal kabairi, dari dosa-dosa besar. Wa fihi, dan padanya, minal wa'idis syadid, dari ancaman yang keras. Al-ha'ili, yang menakutkan, mala yakhfa, pada apa-apa yang tidak samar baginya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man, barang siapa, iktata'a, yang merampas mala akhihil muslimi, pada hartanya orang saudaranya orang Islam, saudaranya yang muslim, biyaminin fajiratin, dengan sumpah yang salah, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka menempatkan tempat duduknya di api neraka. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man halafa ala malimri'in, siapa yang sumpah atas harta seseorang muslimin yang muslim, bi ghairi haqqin, tanpa kebenaran atau dengan haram, laki Allah Ta'ala, maka bertemu dia pada Allah Ta'ala, wa huwa alaihi ghadban, maka dia pada Allah itu, padanya Allah itu ghadbanu, murka. Qala Abdullah bin Mas'udin, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, summa qara'a Rasulullah, kemudian membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misdaqahu, pada keterangannya, min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah Ta'ala. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yashtaruna, yang menukar, bi ahdillahi, dengan janji Allah, wa aimanihim, dan sumpah mereka,
tamanan qalila dengan harga yang sedikit ila akhiril ayat sampai akhir ayat. Wa qala alaihi salatu wassalam al-kabairu dosa-dosa besar al-isyraku billahi yaitu menyekutukan Allah. Wa uququl walidaini dan melawan kedua orang tua. Wal yaminul ghamusu dan sumpah palsu. Qala al-hafidzu al-Mundhiri berkata Mundhiri radhiyallahu an rahimahullah, sumiyat dinamakan al-yaminu al-ghamusu, sumpah itu dengan sumpah palsu, ghamusan dengan nama ghamus atau palsu, li'annaha karena sumpah itu tahmisu sahibaha membenamkan orang yang melakukannya fil itsmi dalam perbuatan dosa fid dunya di dunia. Wa tahmisuhu dan membenamkannya finnari di neraka fil akhirati di akhirat. Intaha selesai perkataan Al-Hafidz Al-Mundhiri. Wal yaminul ghamusu dan sumpah palsu itu yaitu allati yaqtati'u bihal insanu yang telah merampas dengannya manusia sayan sesuatu min mali akhihil muslimina dari harta saudaranya orang yang muslim. Wa in kana dzalika walaupun ada demikian itu sayan yasira sesuatu yang sedikit. Hatta qala alaihi salatu wassalam sudah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam walau qadiban walaupun sepotong min arokin dari kayu arok, kayu yang digunakan untuk bersiwak. Wa amma al-iqtita'u min amwalin nasi adalah bersumpah dari adapun merampas min amwalin nasi dari harta manusia, harta orang bisyahadati zuri dengan penyaksian berdusta. Fa in bila menyaksikan dengannya yang lain bisyahadatin batilatin dengan penyaksian yang rusak. Wa ya'lamu sedangkan dia mengetahui dalika demikian itu wa yuriduhu dan menghendakinya wa ya'thamul masyhudu maka berdosa masyhudulahu yang disaksikan wasyahidu dan yang menyaksikan. Fayakunu syahidu maka adalah saksi itu ala misli dalika atas seumpama demikian itu yaitu syahadah mimman dari orang ba'a yang menjual akhiratahu akhiratnya bidunyahu dengan bidunya ghairihi dengan dunia lainnya. Wa syahadatu zuri adapun penyaksian palsu min akbaril qabairi dari kabairi dari besar-besarnya dosa-dosa besar. Kama fil hadis sahihi sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam adalat menyamai syahadatuz zuri yaitu penyaksian palsu al-isyraka billahi menyekutukan Allah. Qalaha thalatha marratin mengatakan Nabi 3 kali. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam la tazulu qadama syahidin selalu atau tidak lepas 2 kakinya seorang saksi palsu syahidiz zuri hatta yujibullaha lahu an-nar sehingga mewajibkan padanya pada api neraka. Titik. Yang lalu menerangkan bahwa di antara makan harta manusia atau makan harta orang lain dengan secara batil, maksudnya manusia itu orang lain, sebab kita juga manusia gitu ya. Makanya kalau khutbah jangan ayyuhan nas, karena kita
sama-sama manusianya. Jangan ayuhan nas berarti dia bukan manusia, itu setan dia itu. Ya. Nah, itu ditiru karena di teks tulisan khutbah yang dibeli itu ayuhan nas. Wahai umat manusia katanya. Dia siapa rupanya gitu. Ya saudara-saudara gitu lebih sopan ya daripada ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia berarti dia apa, malaikat apa jin gitu. Kurang sopan. Mengecilkan orang itu namanya. Masalah mengambil tongkat haram karena tidak diridhoi. Ngambil misalnya apa, odolnya kawannya ya, nggak beli odol dihabisi gitu ya, nggak nampak beli odol ya, tapi tiap hari gosok gigi gitu. Lebih rajin yang dia daripada yang punya gitu. Itu termasuk tidak halal ya. Nggak pakai odol, cuma pakai sikat giginya saja. Oh sama saja ya. Gosok itu namanya. Gosok itu mengambil sesuatu atau menggunakannya tanpa izin. Makanya kalau tahu kasih brus sepatu aja untuk gosok gigi. Kemudian saking masalahnya berat itu sampai mencuri telur, sebutir telur pun dipotong tangannya, menerangkan bahwa masalah mencuri itu adalah sesuatu yang aib, yang haram, jangan dilakukan, sampai mengatakan la'anallahu as-sariqo. Allah melaknat yang mencuri. Yang sedikit saja dilaknat Allah, apalagi yang banyak. Yang banyak pun pinter cara berpikirnya, tapi pinternya ngawur. Daripada sedikit juga dilaknat, bagus banyak gitu. Sama-sama dosanya katanya kan. Makanya kalau ngambil, kalau korupsi jangan tanggung-tanggung. Sekian misalnya 100 M gitu, supaya jelas uangnya itu ditaruh kemana, daripada korupsi cuma 100 juta aja ketahuan masuk penjara. Kalau yang 100 M gitu kan lumayan, agak hebat sedikit gitu. Nah, mana tahu kamu jadi pejabat gitu ya, tapi potonganmu itu nggak bisa jadi pejabat. Hah? Jalur mana? Nggak ada jalur ya. Apa mau Hasan Hidayat mau main politik? Partai apa yang mau diikuti dia gitu? Ditengok orangnya mau daftar PDI pun nggak nerima itu. Nggak cocok kader PDI kayak begini gitu ya. Kader PDI itu yang misalnya kayak Ardi gini tapi nggak tidur ya, ya yang agak tegap-tegap gitu, tapi yang nggak tidur ya, berarti dia pun nggak masuk itu. Memang ditempah betul kayak begitu itu. Kalau cuma simpatisan saja jadilah simpatisan banteng ya. Simpatisan, kalau simpatisan jangan itulah, yang lain gitu. Jadi itu juga berat. Kalau dia dipercaya khianat itu juga berdosa. Nah umumnya orang yang jadi pejabat itu kan banyak khianatnya, sebab ada potensi untuk khianat gitu. Kamu nggak khianat karena nggak ada tempat, nggak ada lapangan. Kalau dapat kesempatan, jangan-jangan kamu lebih parah dari Rahutman misalnya, lebih parah dari yang sudah masuk penjara itu, karena
tahu dia cara menebus dosa, yaitu dengan taubat. Kalau orang itu kan nggak tahu. Makanya orang ahli hukum itu kan gampang melanggar hukum. Kalau yang tasawuf nggak tahu hukum itu takut kali dia gitu. Kalau ahli hukum itu gampang melanggar hukum karena ini ditunjukkan kalau ini masih dikalahkan dengan pasal ini gitu. Tapi nggak ada salahnya ahli hukum ya, walaupun hukum positif, sekedar mengetahui supaya jangan ditoko-tokoi. Kalau memang betul jadi pejabat itu dia betul mau melayani, itulah dapat pahala gitu. Makanya kalau kamu mau jadi pejabat, mau melayani rakyat, pahalamu banyak, meninggal disenangi orang. Karena umumnya pakai mobil cantik, kamu pakai kereta Supra yang lama gitu. Gitu ya. Hujan pun kamu kehujanan. Ya, ditanya kenapa kok hujan-hujan? Hujan itu kan rahmat, Pak, katanya. Ya, gitu. Ya kalau dihitung-hitung gaji, karena cuma itulah gajinya, pegawai negeri itu ya pas-pasan. Karena cuma itu. Beda kalau memang yang banyak kegiatan kesana kemari itu. Makanya kalau mau kaya itu jangan jadi pegawai negeri. Kalau umumnya di Medan itu, kalau nggak jadi pegawai negeri, nggak wibawa, nggak dianggap gitu. Iya. Kalau yang dianggap sama saudara ataupun sama orang banyak itu kalau sudah PNS gitu. Kamu mungkin walaupun ayahmu Jawa tapi kan sudah Medan ya. Jadi udah nggak ada bedanya ya. Orang Medan kayak gitu, kalau nggak PNS gitu nggak dianggap. Kalau cari istri, yang penting PNS gitu ya. Tidur merem-merem sikit pun nggak apa-apa gitu. Nggak pala nampaknya itu, gitu ya. Yang penting PNS gitu. Makanya ada satu kejadian dijodohkan sama PNS. Yang laki ganteng, orang dari Tapsel sana, yang laki Medan, tapi aslinya Tapsel juga. Siapa yang punya seperti paham seperti itu, umumnya itu dari Tapsel itu bawaan seperti itu. Pokoknya kalau sudah pegawai negeri itu seperti udah masuk surga setengah gitu. Ya. Akhirnya nggak lama dia menikah, lari ke Kalimantan dia. Itu kan bapak yang maksa katanya kan. Jadi nggak cocok sama saya, pergi dia. Terus pindah ke Kalimantan, entah bagaimana urusan kerjanya itu, entah bisa pindah ke Kalimantan, entah tidak. Itu marga Sirait. Kalau kamu bilang Sirait gitu ya, Sirait. Memang bagus pegawai negeri itu kalau memang melayani rakyat gitu ya. Kalau kebetulan kamu pegawai negeri, bagus melayani rakyat. Tapi jangan bangga dengan pegawai negerimu itu yang seolah-olah orang lain itu hina, orang lain itu tidak punya duit. Karena kamu sudah dijamin negara itu, pasti kamu makan. Orang yang jamin kok minta jaminan kok sama negara. Yang jamin itu Allah lah. Itu salah tauhidnya ya. Salah tauhidnya. Itu kalau betul diyakini itu bisa kafir itu ya. Mana tahu kamu dapat suami pegawai negeri gitu ya.
tua-tua sikit nggak apa-apa gitu, 10 tahun lagi pensiun gitu ya, udah tua, yang penting pegawai negeri gitu. Sampai dibodoh-bodohkan nggak mau itu. Oh bodoh kali, itu pegawai negeri udah enak hidupnya katanya gitu ya. Seolah-olah yang nggak pegawai negeri itu udah melarat hidupnya gitu. Itu kayak gitu ya. Sama dengan membuat nama masjid itu sunnah, seolah-olah masjid yang lain itu bid'ah semua gitu. Gitu ya. Masjid as-sunnah gitu ya. Jadi mafhumnya masjid yang lain itu bid'ah semua gitu. Iya, onde-onde kelpon. Ya. Kelpon pun dimasalahkan. Karena udah nggak ada lagi yang bisa dicakapkan, karena mau cakap masalah yang seperti ziarah kubur semua udah dijawab semua, akhirnya klepon lah. Klepon dari Solo. Tahu kamu klepon? Apa? Oh, kue Malaka, jauh kali. Ya hidupi aja, kalau nggak dingin hidupi aja. Biar tidur. Jadi ada baiknya, ada nggak baiknya gitu ya. Ada pernah guru mengatakan di akhir zaman nanti yang menyebarkan agama Islam itu pegawai negeri gitu. Memang benar ya, itu Syekhuna Kiai Maimun pernah mengatakan kayak begitu. Ada beberapa dokter ditugaskan di tempat terpencil daerah Sulawesi sana. Karena Muslim, dokter berusaha bangun masjid. Karena dia tidak atas nama Islam, atas nama dari dokter, nggak dilawan sama orang itu. Coba misalnya atas nama NU gitu, dilawan. Apalagi misalnya atas nama PKS, dilawan sama orang itu ya. Karena atas nama Islam. Ini dokter, berhasil dia bikin masjid di tempat yang nggak ada masjidnya gitu. Dia pulang terus ngaji, ditanya sama gurunya, ya itu memang guru saya pernah mengatakan seperti itu. Karena dengan atas nama dari negeri gitu, itu gampang. Coba nggak pakai negeri. Makanya sebenarnya kalau bener lah orang kayak yang kerja-kerja Departemen Agama itu, kalau bener, itu termasuk yang menegakkan agama. Cuma nggak benernya ini, semua diukur dengan duit, mata duitan itu. Apa yang guru itu namanya, yang dapat duit itu apa namanya itu? Apakah? Oh, sertifikasi. Iya, iya. Sertifikasi atau sertifikasi gitu ya. Ini udah 6 bulan nggak keluar Ustaz ya. Oh, enggak. Iya. Ini lagi nggak jelas. Udah 6 bulan itu nggak keluar. Sampai yang perlu kali duit bilang yang cocok dikapak kepala aja itu katanya. Karena asik disuruh membuat berkas, disuruh sikit-sikit berkas, pemberkasan, semua surat, tapi nggak keluar juga. Akhirnya dijolok, bayar 2 juta. Tetean orang itu, ya. Entah tetean siapa itu.
Enggak keluar juga. Saya kan kadang-kadang yang ngomong tapi ngejek-ngejek gitu. Tete anak kalian jolo, saya bilang gitu. Jolo, udah dijolo Ustadz katanya kan. Enggak keluar juga. Yang cocok didatangi, dikapak kepalanya udah. Gitu kan. Ya. Saking marahnya itu ya. Makanya karena bersandar ke situ. Karena bersandar kepada sertifikasi itu. Coba tidak bersandar ke situ, dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak sampai innalillah ya udah. Ini seolah-olah kalau udah nggak dapat itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar ini gitu. Kadang-kadang udah diambil dulu itu kreditnya, misalnya ini ngambil kulkas nanti dibayar nanti kalau dapat sertifikasi gitu. Rupanya nggak dapat, kulkasnya diambil lagi. Gara-gara itu barangkali ngamuk-ngamuk itu. Nah, itu diantaranya ya tidak amanah. Tidak amanah untuk menutupinya logonya itu ikhlas beramal. Iya. Iya, siapa yang punya kayak gitu? Biasanya guru-guru perempuan itu dapat baju gitu ya, dipasang gitu. Kalau yang pegawai negeri gitu dapat tulisannya ikhlas beramal gitu ya. Ikhlas beramal orang lain tapi ya, ikhlas beramal tulisannya takdirnya itu orang lain gitu. Gitu. Kalau dia nggak pala gitu. Gitu. Ada mentakdirkan itu. Makanya disitulah sulitnya. Nanti ketahuannya itu kalau sudah pensiun baru bobrok dia. Kalau orang Jawa bilang bongkoh katanya kan. Apa bongkoh itu? Apa bongkoh itu? Mampus. Ya. Kalau udah pensiun biasanya dapat ngambil dana sana, dana sini, ya. Ini nggak dapat apa-apa, cuma dapat pensiun saja. Udahlah, mampus dia gitu ya. Bongkok kata orang Jawa gitu ya. Kalau Indonesia, kalau orang Medan mampus gitu kan. Seperti kamu juga kalau suruh baca guru gitu mampus gitu. Ya, giliran kena baca. Wala ta'al iqra katanya kan suruh mampus kita katanya gitu. Gitu dia. Ya, suruh baca gurunya itu bunyi di pelan-pelan mampus kita katanya kan gitu. Itu karena termasuk idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia melanggar. Kan kalau ada janji santri, janji murid itu kan patuh gitu kan. Kalau patuh itu kan berarti ada pelajaran di mutolaah. Ini bukunya pun nggak bawa gitu. Gitu ya. Pelajaran apapun kadang nggak tahu. Pelajaran apa? Pelajaran apa? Wih, gitu kan. Gitu. Sampai kayak gitulah anak-anak itu ya. Makanya tamat dia dapat ijazah ditambah lagi nge-grab gitu. Dan nggak ada lagi nggak bisa apa-apa gitu ya. Nge-grab itu kebanggaannya. Alih-alih sekarang ini terpuruk dia nge-grab. Iya Go. Iya. Satu hari satu malam itu